Lihatlah gabah padi kami ini sobat, sangat berisi dan berbobot, malainya pun sangat panjang, full bulir, batang kokoh, tahan penyakit, anakan produktif dan sangat subur, bahkan, bulirnya kelihatan lebih rimbun daripada daunnya. Apakah rahasianya? Dan bagaimana cara budidayanya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum Sobat Tani semua, selamat datang di channel Bisnis Bright Spot, channel yang selalu menghadirkan informasi tips, tutorial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan seputar pertanian tanaman padi. Jangan lupa klik like dan subscribe agar nantinya Anda bisa lebih mudah menemukan video bermanfaat seputar pertanian padi lainnya. Terima kasih. Sahabat tani, di balik hasil yang bagus, tentunya ada usaha yang lebih, ada usaha yang berbeda dari yang lain, begitu juga dengan tanaman padi kita. Tanaman yang subur, terhindar dari hama dan penyakit, sehingga mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, ini tentunya tidak didapatkan begitu saja, ada usaha yang maksimal saat penanaman dan perawatannya, mulai dari pemilihan benih sampai panen. Ada beberapa petani yang admin temui, saat dia tahu ada padi milik orang lain yang lebih bagus daripada padinya, dia hanya sekedar berkomentar di perawatan saja. Ya emang bagus sih padinya, orang padinya dikasih inilah, dikasih itulah, dibeginiinlah, digituinlah. Dia sama sekali tidak ada niatan mau bertanya, belajar, atau bahkan meniru bagaimana agar padi miliknya bisa bagus juga. Maka dari itu, di video kali ini akan admin ungkap 5 rahasia, cara membuat padi lebih subur dan lebih produktif, tahan hama serta penyakit, sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dari biasanya. Simak video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan informasi yang lengkap. Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk cara yang pertama, agar mendapatkan hasil panen yang melimpah, tanpa menggunakan terlalu banyak pupuk urea yang saat ini semakin mahal dan langka, kita bisa menyemprotkan menggunakan pupuk MKP pada tanaman padi kita. Nah, selama ini, ada banyak sekali petani yang masih keliru dan salah ketika menggunakan pupuk ini, sehingga penggunaannya sia-sia dan tidak ada peningkatan hasil sama sekali. Sementara pupuk MKP ini jika diaplikasikan dalam waktu dengan dosis yang tepat, dapat meningkatkan hasil panen padi, baik dari kesuburan padi, kualitas, produksi anakan, berat dan jumlah gabah hingga potensi panen. Maka dari itu, simak baik-baik video ini sampai akhir supaya Anda tidak keliru lagi ketika menggunakan pupuk ini. Jika ada yang bertanya, Pak, apa saja manfaat pupuk MKP pada tanaman padi? Nah, ada beberapa manfaat dan kegunaan pupuk MKP pada tanaman padi kita. Manfaatnya yaitu, merangsang pertumbuhan akar pada tanaman padi, merangsang pembungaan dan pembuahan, mencegah kerontokan bunga dan juga gabah, berperan penting dalam pembentukan bunga, buah, dan biji, kemudian memperkuat batang tanaman padi, serta meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit, dan sangat berperan penting dalam pengisian bulir padi atau gabah. Selain itu, manfaat penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi kita yaitu, meningkatkan kualitas atau bobot gabah. Nah, ternyata ada begitu banyak manfaat pupuk MKP untuk tanaman padi kita ya sobat. Jika ada yang bertanya lagi, Pak, kapan waktu pengaplikasian dan bagaimana cara penggunaan pupuk MKP untuk tanaman padi? Nah, pupuk MKP dapat diaplikasikan dengan berbagai metode, yaitu ditaburkan, disemprotkan ataupun dikocor. Namun kalau untuk tanaman padi, pupuk MKP lebih efektif apabila diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Kalau untuk waktu aplikasi pupuk MKP pada tanaman padi yaitu, ketika tanaman padi menjelang proses pembungaan, dilakukan setiap 7 hari sekali sampai masa pengisian bulir. Hentikan penyemprotan pupuk MKP ketika malai padi sudah keluar,
hingga masa penyerbukan malai padi sudah selesai, karena itu dapat mengganggu proses penyerbukan bunga. Penyemprotan MKP dapat dilanjutkan lagi ketika masa penyerbukan bunga sudah selesai. Sahabat tani, penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sebelum jam 9 atau sore hari jika cuaca mendukung. Kemudian jika ada yang bertanya lagi, berapakah dosis penggunaan pupuk MKP untuk tanaman padi? untuk dosis MKP per liternya yaitu 2 hingga 4 gram per liter air. Kalau untuk dosis per tangki, kurang lebih 2 hingga 4 sendok makan per tangki ukuran 15 hingga 16 liter air. Sekali lagi, pengaplikasian pupuk MKP dilakukan ketika tanaman padi menjelang pembungaan atau bunting. Ketika malai padi keluar sampai masa penyerbukan bunga selesai, penyemprotan untuk sementara sebaiknya dihentikan agar tidak mengganggu proses penyerbukan bunga. Kemudian, penyemprotan bisa dilakukan kembali saat masa penyerbukan bunga dan masa pengisian bulir padi sudah selesai. Nah, itu untuk tips yang pertama. Kemudian, untuk tips yang kedua yaitu penyemprotan hama dan penyakit. Nah, penyemprotan ini banyak petani yang selalu keliru. Untuk Anda yang belum pernah mengklik atau mengaktifkan fitur subscribe-nya, silakan Anda aktifkan sekarang, karena fitur ini adalah algoritma yang berfungsi untuk membantu Anda agar lebih mudah menemukan video pertanian saat Anda melakukan akses pencarian di YouTube. Nah, penyemprotan ini banyak petani yang selalu keliru. Di sini yang dimaksud keliru bukanlah merek atau jenis racun yang digunakan, melainkan waktu penyemprotan dan cara penggunaannya. Nah, ternyata pada tanaman padi, penyemprotan hama maupun penyakit harus dilakukan dengan tepat agar hasil produksi panen bisa maksimal. Waktu yang tepat melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut adalah pagi hari setelah embun kering hingga pukul 9, dan sore hari pukul 15.30 hingga maghrib. Hindari penyemprotan di atas jam 9.30 pagi sampai jam 3.30 sore, sebab stomata atau mulut daun akan menutup ketika matahari sudah terik dan cuaca sedang panas. Pada rentang waktu tersebut, terjadi proses fotosintesis atau proses pembentukan zat makanan, dan itu memang bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan, karena pada saat stomata atau mulut daun tertutup, daun padi tidak dapat menyerap cairan pestisida dengan baik. Selain itu, di atas jam 9 pagi hingga jam 3.30 sore, sebagian besar hama sudah meninggalkan area persawahan untuk mencari tempat berlindung dari paparan sinar matahari, dan hama baru akan kembali ke persawahan ketika sore hari menjelang maghrib. Nah, jadi kalau kita melakukan penyemprotan pada saat siang hari, itu namanya bukan lagi membasmi hama, melainkan hanya pencegahan hama. Dan kami sarankan untuk tidak selalu mencampur pestisida yang satu dengan pestisida yang lainnya, hanya karena alasan untuk menghemat tenaga dan waktu. Sebab, tidak semua jenis pestisida, pupuk, fungisida maupun insektisida bisa dicampur, karena itu dapat mengurangi efisiensi kinerjanya. Kemudian tips yang ketiga agar hasil panen padi meningkat, yaitu pemilihan bibit yang berkualitas. Nah, bibit padi sebaiknya pindah tanam setelah berumur 7 hingga 20 hari setelah semai. Umur bibit padi tidak boleh lebih dari 40 hari, karena semakin muda umur bibit saat pindah tanam, maka tingkat stres pada bibit padi semakin kecil, dan itu merupakan penentu produksi jumlah anakan padi kita nantinya. Kemudian tips yang keempat yaitu pengairan secara bertahap atau berselang. Nah, sobat tani, ada banyak manfaat dari teknik pengairan ini, antara lain yaitu memberikan kesempatan pada akar agar tumbuh bagus, mencegah keracunan zat besi pada tanah yang baru digunakan, mencegah penimbunan asam organik dan gas hidrogen sulfida, mengaktifkan jasa krenik, mengurangi tanaman rebah akibat sukulen, mengurangi jumlah anakan tidak produktif, membuat gabah dan waktu panen seragam, memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah, serta mempermudah pengendalian hama. Nah, untuk caranya yaitu, saat tanaman berumur 3 hari setelah tanam,
Petakan sawah dialiri air dengan tinggi 5 cm, dan 2 hari setelahnya tidak perlu diberi air lagi. Nanti sawah baru diberi air lagi sampai tergenang saat 5 hingga 7 hari setelah tanam, dan cara tersebut terus dilakukan sampai fase anakan maksimal. Pada fase pembentukan malai hingga pengisian bulir, sawah perlu terus digenangi air, namun, 10-15 hari sebelum panen sawah perlu dikeringkan. Sahabat tani, perlu Anda ingat bahwa selain pemberian pupuk dan pestisida, keadaan iklim, pH tanah dan varietas benih juga sangat mempengaruhi produksi panen. Sekalipun penggunaan pupuk dan pestisida maksimal, jika tanahnya minim pH maka hasilnya tetap tidak akan bisa maksimal, apalagi kalau sudah salah memilih jenis varietas padi, sebab jenis varietas dan struktur tanah adalah faktor pendukung utama hasil panen. Kemudian tips yang kelima yaitu penanggulangan serangan hama terutama hama tikus. Ini merupakan momok utama kebanyakan petani, sebab hama tikus dapat menyebabkan kerugian mencapai 20-30% dari total hasil panen. Maka dari itu penanganan hama tikus harus dilakukan sedari awal musim tanam. Untuk cara mengatasinya Anda bisa menonton video yang ini, tinggal Anda klik gambarnya saja otomatis Anda akan langsung terhubung ke videonya. Nah Sobat Tani, itulah beberapa tips untuk meningkatkan hasil panen pada tanaman padi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.